Kutipan babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa Kedua, episode ke-8. Para ahli nujum meramalkan kegagalan perlawanan dua pangeran. Di Bagelen, Kanduruan Wilotikto mengumpulkan para ajar, wasi, dan pudut. Mereka diminta untuk meramal perjalanan dua pangeran yang berada di Mataram. Juga nasib Pangeran Aryo yang ikut serta sang paman. Apakah mereka akan mampu menjadi raja di tanah Jawa. Namun tak satu pun ajar yang meramal bahwa kedua pangeran akan berhasil. Mereka hanya meramalkan bahwa cucu pangeran yang akan menjadi raja di Adipolo. Pada mulanya akan mengalami banyak kesulitan, tapi akhirnya bisa menjadi raja masyhur melebihi sesama raja. Kanduruan Wilotikto lalu mengirim utusan secara rahasia ke Marebung. Utusan sudah sampai dan menyampaikan surat Ki Kanduruan kepada Panembahan Puruboyo. Isi suratnya menyatakan, Abdi Paduka Kanduruan lancang memberitahu kepada Paduka bahwa dalam Paduka bersama adik Paduka melakukan perlawanan. Dari perkataan para tukang ramal saya, Paduka tidak akan berhasil. Walau punya jutaan prajurit, tapi tak akan mampu menjadi raja. Karena belum ada kehendak Tuhan. Adik Paduka Pangeran Balitar tak mendapat izin menjadi raja. Adapun kelak cucu Paduka pasti menjadi raja. Keratonnya besok berada di Adipolo. Cucu Paduka mulanya akan banyak menderita, tetapi kemudian muncul menjadi raja besar. Panembahan Puruboyo sangat kaget. Segera memanggil Ki Tumenggung Wironagoro untuk dimintai pendapat. Berkata Panembahan Puruboyo, Wironagoro, bagaimana pendapatmu atas surat Kanduruan ini? Wironagoro menjawab, saya serahkan kepada Paduka. Hanya perkiraan saya karena si Kanduruan berada di pihak musuh, bisa saja surat itu hanya untuk mengendurkan semangat Paduka. Tapi kalau mengingat si Kanduruan dulu sangat patuh dan mengasihi Paduka, maka saya pun menjadi kesulitan menyimpulkan seperti itu. Terserah Paduka bagaimana menilainya. Panembahan Puruboyo berkata, ya sudah, apa salahnya surat ini aku terima. Namun engkau carilah ahli ramal sebagai bahan perbandingan perkataan si Kanduruan ini. Ki Wironagoro mempunyai seorang saudara yang mengerti soal ramalan. Dia seorang petinggi di desa Palar. Oleh Ki Tumenggung, saudaranya itu dipanggil menghadap kepada Panembahan Puruboyo. Panembahan berkata, hei petinggi Palar, aku minta kesediaanmu untuk meramal. Jangan engkau takut mengatakan yang sebenarnya. Ki Wironagoro menyambung, hei Uwak, jangan engkau takut-takut, katakan apa adanya. Kalau tak berkata yang sebenarnya, engkau malah akan celaka. Petinggi Palar berkata, dari penglihatan hamba, adik Paduka Pangeran Balitar tak akan menjadi raja. Tuhan belum mengizinkan beliau menguasai tanah Jawa. Dari penglihatan hamba, Kartosuro walau tinggal selebar payung, tak akan bisa Paduka taklukkan. Kelak di belakang Paduka ada cucu Paduka yang akan menjadi raja di Adipolo, di sebelah barat Bengawan Semanggi. Pada mulanya dia akan sangat menderita, tapi kemudian akan menjadi raja besar. Setelah mendengar ramalan petinggi Palar yang isinya sama dengan surat Wilotikto, Panembahan Puruboyo menjadi surut semangatnya. Sementara itu pasukan Kumbeni terus berusaha meraih kemajuan. Tuan Admiral sudah membangun markas di Pasar Melinjon bersama Patih Danurejo dan Adipati Mangkuprojo. Di sebelah utara juga berbaris pasukan Adipati Citrosumo dan Adipati Jayaningrat. Mereka belum berhasil menaklukkan benteng Panembahan Puruboyo. Setiap mencoba mendekat, mereka selalu dihalau dengan meriam. Ki Tumenggung Jayabroto di dalam benteng suka menertawakan upaya penyerangan benteng oleh pasukan Kartosuro. Akhirnya sampai 8 bulan dikepung, benteng Panembahan Puruboyo belum juga takluk. Panembahan Puruboyo sudah lama berada di medan perang. Panembahan bermaksud pulang ke Mataram.
sang putra Pangeran Arya ditunjuk untuk berjaga di benteng. Setelah sampai di Kartosari, Panembahan meminta pasukannya digilir. Sultan Ibnu Mustafa sendiri yang akan menggantikan posisi Panembahan Purboyo. Di kubu pasukan Kartosuro, Admiral sudah diberitahu bahwa Panembahan sudah pulang ke Mataram. Pasukan Kartosuro memanfaatkan momen ini untuk segera menyerang benteng. Pangeran Arya melihat gelagat ini, segera memerintahkan pasukan untuk bersiap. Pertempuran kembali pecah. Dari atas panggung, Pangeran Arya dan Tumenggung Jayabroto memimpin. Pasukan Kumbeni terus mendesak dan hampir bisa naik ke benteng. Pangeran Arya yang melihat musuh hampir naik ke benteng segera turun dari panggung. Pangeran Arya memimpin para prajurit untuk mengusir pasukan Kumbeni yang mencoba naik benteng. Tumenggung Jayabroto kemudian ikut turun menghalau. Musuh bisa diusir. Banyak prajurit Kumbeni yang mencoba naik benteng tewas. Mereka kemudian mundur. Para serdadu Kumbeni yang tewas kemudian dipenggal kepalanya dan diaturkan kepada kedua pangeran di Kartosari. Kedua pangeran merasa sangat gembira. Di pihak Kartosuro, Adipati Danurejo dan Adipati Mangkuprojo sedang berbincang tentang musuh yang berada di timur, yakni Adipati Notopuro yang berada di Picis. Adipati Danurejo berkata, musuh yang berada di Picis mempunyai pasukan yang banyak dan selalu mengganggu di sepanjang jalan menuju Kartosuro. Pasukan pesisir tak leluasa mundar-mandir ke Kartosuro. Setiap ada yang lewat ditumpas oleh orang Surabaya. Perbatasan timur Kartosuro sekarang tidak aman, sering dijarah oleh orang-orang Notopuro. Para adipati mengusulkan agar Ngabeyi Tohjoyo dimajukan untuk melawan pasukan Surabaya. Semua punggawa telah sepakat. Ki Patih Danurejo kemudian mengirim Arya Kudus untuk menyerahkan surat kepada sang raja. Isinya berupa permintaan agar Ngabeyi Tohjoyo dikirim ke timur untuk melawan pasukan Adipati Notopuro. Sang raja berkata, Arya Kudus, ketahuilah sekarang Tohjoyo aku suruh menjagaku di istana. Dan lagi pula aku belum membalas kebaikan Tohjoyo. Lalu engkau usulkan agar kembali maju perang. Bagaimana perasaanku nantinya? Walau demikian, aku akan menanyainya. Barangkali dia sedang lega hatinya dan mau menuruti permintaanmu. Ngabeyi Tohjoyo segera dipanggil. Sang raja berkata, Hei Tohjoyo, engkau diminta Patih Danurejo, Admiral dan Mangkuprojo agar menghadapi Sinotopuro. Ki Tohjoyo menyembah dan berkata, kalau Paduka berkenan, hamba berani melawan Sinotopuro Surengrono. Di mana tempatnya hamba akan beradu keris dengan si Surengrono. Dulu kerabat hamba sejumlah 40 dan 80 telah tewas ketika melawannya. Sekarang hamba akan membalas. Watak si Surengrono sangat licik dalam perang. Dia tidak sebanding dengan saudaranya Ki Jayapuspito dan Kartoyudo dalam perang. Sang raja berkata sambil tertawa, baiklah, namun aku sangat mengkhawatirkanmu kalau sampai berpisah dengan para bupati. Hei Arya Kudus, katakan kepada Danurejo, Mangkuprojo dan si Admiral, kalau besok mereka meminta karya Tohjoyo, jangan sampai ditelantarkan, karena dia abdi kesayanganku. Baik-baiklah menjaga dia di barisan, jangan sampai kurang pangan, karena dia belum aku beri tanah garapan. Ngabeyi Tohjoyo kemudian diberi bekal uang 200 rial, tombak, dan berbagai perhiasan. Ngabeyi Tohjoyo menyembah dan segera berangkat bersama Arya Kudus. Sang raja juga menyertakan surat balasan untuk Patih Danurejo. Sesampai di barisan Marebung, Ki Patih sedang berbincang dengan para pembesar Kartosuro. Ngabeyi Tohjoyo dan Arya Kudus datang dengan membawa surat sang raja. Surat segera diserahkan kepada Tuan Admiral dan dibaca dengan seksama. Tuan Admiral berkata, Ngabeyi Tohjoyo, engkau mendapat untung besar sekarang. Sang raja sangat mengasihimu. Adipati Danurejo sangat gembira mendengar sang raja sangat menyukai Ngabeyi Tohjoyo. Sang raja juga memberi keris dan tombak.